Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan juga keberkahan yang diberikan kepada kita semua, yang mudah-mudahan setiap kita mampu untuk mensyukurinya. Maka di antara cara mensyukuri atas setiap limpahan nikmat tersebut, hendaknya setiap kita berusaha untuk menjadi pribadi yang semakin taat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan lebih giat dalam melakukan ketaatan serta menjauhi setiap apa yang menjadi larangan di dalam syariat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada siapa saja yang berusaha untuk meniti jalan di atas hidayahnya hingga hari kiamat kelak. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tema di kesempatan malam hari ini menjauhi sifat tercela, ya. Yang sebetulnya tema ini saya lebih ambil pembahasan di dalamnya kebanyakan dari tafsir surat Al-Humazah, ya. Tafsir ringkas yang kebanyakannya diambil dari surat Al-Humazah. Mungkin pernah disampaikan, ya, tapi disampaikan oleh asatidzah yang lain mungkin, ya. Ada kajian tafsir ya sini? Ada nggak? Ada, ya. Baik. Ala kulli hal, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pembelajaran, ya, meskipun mungkin ada yang berulang, namun mudah-mudahan kita bisa mengambil peringatan pembelajaran dari apa yang akan disampaikan. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika kita hidup berstatus sebagai seorang muslim, menjadi manusia yang mengaku beriman, berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hal yang sangat penting untuk betul-betul diperhatikan adalah menjaga attitude, menjaga tingkah laku, menjaga perilaku, atau menjaga akhlak secara umum. Ini menjadi sebuah landasan sebetulnya. Menjadi seorang mukmin itu hukumnya wajib untuk memiliki, dihiasi setiap perilakunya dengan akhlak yang mulia. Apalagi ini kita bicara tentang muslim secara umum, ya. Apalagi, ya, sebagian besar di antara kita atau kebanyakan di antara kita adalah mengaku orang-orang yang berusaha meniti di jalan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tentu mereka atau orang-orang semacam ini lebih utama untuk memperhatikan akhlak, tingkah laku, perilaku. Belum lagi ketika kita ini
secara tidak langsung atau tidak sadar, sadar ataupun tidak sadar, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, semua itu dipantau oleh orang lain, dan kita ini sedang memikul berbagai macam pihak, sadar ataupun tidak. Paling minimalnya adalah kita memikul nama baik kita sendiri. Begitu tidak? Lebih dari itu, ada nama mungkin keluarga besar. Itu dibawa nama baiknya oleh kita. Lebih tinggi lagi mungkin kita berada di bawah sebuah naungan mungkin lembaga, baik lembaga dakwah, lembaga sosial, lembaga pendidikan bisa jadi. Itu kita bawa nama besarnya. Sehingga apapun yang kita lakukan, tindak tanduk yang kita perlihatkan sehari-hari kepada orang di sekitar kita menjadi penilaian terhadap pihak-pihak yang kita pikul di atas pundak kita tadi. Minimal tadi apa? Nama baik diri kita sendiri. Ini jatuhnya sebetulnya bukan lagi pencitraan ya, supaya nama kita baik di mata orang. Itu perlu, tapi bukan itu tujuannya. Tapi lebih daripada itu tadi, ada nama besar keluarga yang akan tercoreng ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang seharusnya tidak lakukan. Ada nama mungkin tadi lembaga yang kita bernaung di bawahnya. Ada nama komunitas bisa jadi, ya tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka seorang mukmin secara umum, ya, secara umum, seorang muslim secara umum, entah dia terlibat atau terikat di sebuah lembaga kah, sebuah perkumpulan dan seterusnya, yang penting dia wajib, perlu disadari dia wajib betul-betul memperhatikan attitude, etika, ya, ataupun perilaku yang dia perlihatkan kepada orang sekitar. Dan ini memang sekali lagi merupakan kewajiban bagi seorang mukmin. Ia wajib berusaha menjaga dan memperhatikan perilaku dan akhlaknya. Baik itu kepada keluarga, baik itu kepada sesama rekan kerja kah, teman-teman di sekitarnya, apalagi kepada orang lain. Apalagi kepada orang yang mungkin kita anggap awam, sebagian kita awam, maksudnya awam adalah orang yang tidak kita kenal. Bahkan lebih daripada itu, apalagi ketika kita dipandang oleh orang-orang kafir. Sehingga tidak jarang, ya, tidak jarang bahwa apa yang kita lakukan menjadi dalam tanda kutip wajah Islam itu sendiri di dalam pandangan orang-orang luar Islam. Kalau boleh jujur ya, ini saya bikin tema ini pernah saya sampaikan di sebuah kajian di Selacau, tapi nggak tahu berapa tahun lalu ya. Ini terinspirasi dari seseorang yang subhanallah di media sosial, mungkin kalau saya sebutkan namanya mungkin antum sebagian tahu ya, yang sangat menyebalkan sekali. Zindiq khalis, munafik ya. Jadi dia membawa nama Islam tapi suka berkoar-koar menjelek-jelekkan Islam dan seolah mendukung mendukung perilaku orang-orang di luar Islam dan betul-betul menginjak-injak nama baik Islam. Sehingga sebagian orang khususnya di luar Islam itu memandang, tuh lihat orang Islam sendiri aja mengakui betapa buruknya agama mereka. Ya. Ada pandangan semacam itu, meskipun orang yang normal secara berpikir dia akan tahu dan faham orang ini nggak benar. Orang ini memang anomali. Orang ini memang nyeleneh. Ya. Tapi ini bisa menjadi senjata bahwa pandangan orang di luar Islam terhadap Islam itu sesuai dengan apa yang dilihat daripada orang-orang Islam itu sendiri. Ya. Maka hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Sekali lagi, setiap apa yang kita lakukan dari perilaku, ucapan, tutur kata
maka akan menjadi sorotan, ya. Terlebih tadi bukan hanya kepada diri kita, ya, efek lebih jauh daripada itu kepada kaum muslimin secara umum. Tadi di atasnya ada nama besar keluarga, ada mungkin nama lembaga dan seterusnya, tapi lebih umum lagi adalah nama Islam, ya, secara umum tadi. Maka menjadi sangat penting bagi setiap kita untuk berusaha memperhatikan perilaku ataupun akhlak yang mulia yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba mengkaji sedikit tentang hal yang berkaitan dengan sifat tercela, ya. Kalau seorang penyair menyatakan araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, ya. Aku mengetahui suatu keburukan itu bukan untuk melakukannya, tapi apa? Agar supaya bisa menjauhinya, ya. Karena وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ يَقَعْ فِيهِ. Karena siapa yang tidak mengetahui kebaikan, tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka dia akan terjerumus kepada keburukan. Sehingga kita perlu mengetahui tentang keburukan. Apa saja kira-kira akhlak buruk, perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang mukmin, ya, yang mudah-mudahan bisa kita pelajari sehingga bisa menjauhinya. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antara wujud daripada sifat tercela adalah tentu saja buruknya ucapan atau sikap dan juga tingkah laku kita kepada orang lain. Karena memang secara khusus kita di kesempatan kali ini mengkaji tentang berkaitan dengan hak orang lain. Perilaku yang buruk terhadap orang lain, ya, bisa menyebabkan seseorang terancam dengan azab di dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Kata Nabi SAW dalam sebuah penggalan hadis, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Betapa banyak, ya, manusia itu tersungkur di atas wajah mereka ke dalam neraka jahanam atau di atas hidung mereka disebabkan karena lisan mereka. Di antara bentuk tadi apa? Di antara bentuk atau wujud sifat tercela itu adalah buruknya ucapan. Buruknya ucapan dan tingkah laku. Maka kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang tersungkur dimasukkan ke dalam neraka jahanam disebabkan karena lisan mereka. Perlu diingat, ya, bahwa untuk zaman saat ini tulisan berikut dengan ketikan itu dihukumi sebagaimana ucapan kita. Hukumnya sama. Tidak berbeda sama sekali. Maka perhatikan apa yang kita tulis. Perhatikan apa yang kita ketik. Ini dihukumi sama, nggak ada bedanya. Ya. Maka Nabi SAW betul-betul memperingatkan secara keras. Tersungkur, kata Nabi SAW, maksudnya dilemparkan ke dalam neraka dengan kehinaan, disebabkan karena lisan mereka. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan jaminan. Kenapa Nabi tadi memperingatkan dengan sangat keras tentang betapa bahayanya lisan ini, ya, karena mudah sekali orang berbicara. Antum kalau nyinyir ke orang atau bikin orang sakit hati itu sampai ngos-ngosan nggak? Kira-kira sampai tipe perket tidak? Tidak. Sampai ngeprot kesang tidak? Tidak perlu. Bahkan kadang nuju ucang anggenya selonjoran kia ketik tek udah nyeri hati orang lain, bisa jadi seperti itu. Santai sekali. Ringan tidak? Sangat ringan. Bahkan dengan ucapan saja sangat ringan kita lakukan. Ini lidah bahaya sekali. Meskipun tidak bertulang, tapi subhanallah bisa nusuk lebih tajam, lebih dalam daripada pedang. Maka berhati-hati. Itulah kenapa Nabi SAW memperingatkan betapa banyak orang yang masuk surga, dilemparkan, dicampakkan, diazab di dalam neraka disebabkan karena lisan mereka. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan jaminan
kepada orang-orang yang bisa menahan lisannya dari mengucapkan ucapan atau kalimat-kalimat yang buruk, yang bisa menyakiti hati orang lain. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa saja yang bisa menjamin, maksudnya mengendalikan apa yang ada di antara dua janggutnya, di antara kumis dengan jenggotnya, maksudnya adalah mulutnya, maksudnya ada lisannya. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, maksudnya adalah kemaluannya. Barang siapa yang bisa menjamin ya, selamat dari keburukan dua hal ini, lisan dan juga kemaluannya, adman lahul jannah. Kata Nabi SAW, aku akan menjamin bagi orang tersebut surga. Ini kalau dibahas panjang sekali, cukup panjang ya, banyak sekali faedah. Tapi intinya adalah sampai Nabi SAW memberikan jaminan, karena begitu mudahnya seseorang mengucapkan sesuatu yang berakibat fatal, yang berakibat bisa mengundang murka Allah sehingga dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari apa yang tadi kita sampaikan, maka di antara kesimpulannya adalah seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya tentu saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan ancaman yang keras ya. Dan siapa saja yang bisa menahan lisannya secara khusus, maka Nabi alaihi salatu wassalam berikan jaminan untuk masuk ke dalam surga di akhirat kelak. Bahkan kita ketahui bersama, mungkin cukup masyhur hadisnya ya. Ada orang yang mungkin giat secara amalan, ibadahnya giat. Amalan sunnah nggak ada yang kelewat mungkin. Apalagi yang wajib. Begitu semangat luar biasa dalam kesehariannya. Namun lisannya tajam. Maka kata Nabi SAW apa? Antum tahu hadisnya ya? Ada seorang fulanah ya. Ada orang bercerita, seorang sahabat mengadukan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumal laila wa tasuman nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'zi jiraniha bilisaniha." Ya Rasulullah, ada yang mengadu kepada Nabi SAW, ada seorang wanita yang dia ini taqumul lail, salat tahajud, rajin salat tahajud. Wa yasuman nahar, dia juga berpuasa sunnah, maksudnya bukan puasa wajib, tapi rajin juga puasa sunnah. Wa tasaddaq, suka bersedekah, infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'dhi jiraniha bilisaniha, akan tetapi lisannya tajam kepada tetangganya, nyelekit karena hati ucapannya itu. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Subhanallah, itu mengerikan sekali. Enggak ada kebaikan dari wanita tersebut dan dia termasuk daripada ahli neraka. Antum getol salat tahajud? Mudah-mudahan insyaallah ya. Enggak perlu jawaban ya. Antum insyaallah getol puasa sunnah? Insyaallah. Infak sedekah di jalan Allah? Insyaallah. Jangan sampai gugur bangkitnya kita di malam hari untuk menunaikan salat, ripuhnya kita, beratnya kita menahan lapar di siang hari untuk menunaikan puasa sunnah, gugur pahalanya disebabkan karena lisan atau ketikan kita yang menyakiti hati orang lain. Maka di banyak hadis ya yang menunjukkan tentang kondisi tersebut ya, yaitu orang-orang yang giat dalam melakukan ibadah, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian menyakiti hati orang lain, namun kemudian berbuat zalim kepada orang lain, maka pasti dia akan merugi di akhirat kelak. Sebuah hadis yang panjang ya, disebut dengan hadis al-muflis, orang yang bangkrut. Mungkin sering didengar ya. Atadruna mal muflis, kata Nabi alaihi salatu wassalam.
Wahai para sahabatku, kalian tahu nggak siapa orang yang paling bangkrut itu siapa? Maka para sahabat menjawab apa? Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'. Orang paling bangkrut itu, paling miskin itu adalah orang yang nggak punya dirham, nggak punya fulus, nggak punya harta benda. Bukan itu orang yang bangkrut, kata Nabi SAW. Orang yang bangkrut adalah, kata Nabi apa? Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad syatama hadha wa qad qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi akhadha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Orang yang paling bangkrut itu adalah orang yang ketika di akhirat kelak, ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dihisab, dia datang dengan amalan salatnya, dia datang membawa pahala salatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya. Tapi di sisi lain dia juga suka mencela orang lain. Menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Bahkan mengambil hak orang lain, wa akala mala hadza. Atau berbuat zalim kepada orang lain. Menyakiti secara fisik misalnya. Atau bahkan pernah menumpahkan darah sedikit ataupun banyaknya. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka kebaikan dari orang tersebut diambil diberikan kepada orang yang terzalimi tadi, orang yang ia celak tadi, orang yang dia pukul tadi, orang yang dia ambil haknya secara zalim tadi. Iya, kalau yang dizaliminya itu 1-2 orang saja. Kalau yang ternyata dizalimi itu puluhan orang, ratusan, mungkin ribuan. Itu germah amalan gak seberapa ya, punten-punten kita. Dah tahajud juga jarang. Puasa sunnah hoream. Tilawah baru 2 baris udah heai. Benar atau betul? Sebagian kecil mungkin ya. Masya Allah. Udah amalan sedikit, akhirnya dibagi-bagi kepada orang lain. Akhirnya bangkrut habis. Oh, ternyata masih ada orang yang kita zalimi tapi belum kebagian pahala kita. Allah, udah habis. Apa yang terjadi? Orang-orang yang belum kebagian pahala kita tadi, karena kita sudah zalimi, maka dosa mereka kita pikul. Muflis bangkrut tidak orang semacam ini, bangkrut. Maka ini diantara dampak dari, sekali lagi, sifat tercela. Luar biasa merugikan, ya. Dan banyak sekali kerugian yang sifatnya duniawi juga daripada sifat tercela tersebut. Ya, kita mengetahui hal tersebut. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, intinya adalah bahwa seorang yang memiliki sifat tercela maka akan sangat merugikan. Baik di dunia, tentu saja ketika di akhirat, bahkan bisa membinasakan dirinya sendiri. Amalannya hangus, amalannya habis dikarenakan dibagi-bagi kepada orang yang dizaliminya. Dosanya bisa bertambah. Ya, beban dosa yang dia pikul di akhirat kelak bisa bertambah disebabkan karena akhlak atau sifat tercela yang dia lakukan kepada orang lain. Maka di kesempatan yang baik ini, sekali lagi kita coba untuk sama-sama mengkaji hal yang berkaitan dengan sifat tercela, ya, dengan sedikit mungkin ringkas saja, ya, mentadabburi dari surat Al-Humazah, ya. Maksudnya adalah supaya kita lebih banyak merenungkan ayat-ayat Allah. Ya, ini juga di antara kajiannya itu sebetulnya saya susun dengan beberapa hadis, tapi terlalu banyak ya hadis yang bisa dilakukan.
Selain itu ketika itu juga mau agar supaya melihat kondisi di beberapa tempat yang kebetulan saya di situ rada kurang tampak untuk bersemangat membaca Al-Quran. Maka akhirnya saya kaitkan dengan tafsir ini. Ya, tujuannya adalah supaya kita coba lebih banyak memperdalam ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kalau antum punya handphone bisa dibuka mungkin ya di surat Al-Humazah. Taib. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kandungan atau pembahasan pokok daripada surat Al-Humazah ini adalah berkaitan dengan ancaman bagi orang-orang yang memiliki sifat tercela, yaitu orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Ya. Ada beberapa sifat tercela yang lain selain ya, ucapan ataupun tingkah laku yang merugikan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam sekali lagi dengan keras. Tadi kita sudah singgung di awal dengan dalil dari beberapa riwayat. Maka dalam ayat ini ada sebuah ancaman yang luar biasa juga, yang tidak kalah mengerikannya. Bagi seorang mukmin harusnya ini sangat mengerikan. Karena surat ini dibuka dengan kata wail. Wailun. Ada 2 surat di dalam Al-Quran yang dibuka dengan kata ini. Apa saja? Al-Mutaffifin dan Al-Humazah tadi. Ya. Jadi wailul lil mutaffifin dan wailul likulli humazatin lumazah. Dua-duanya sama ya, diawali dibuka dengan sebuah ancaman sebuah ancaman kepada orang-orang yang memiliki sifat tercela. Secara khusus kalau kaitannya dengan 2 surat tadi, secara khusus adalah sifat tercela yang membuat kerugian kepada pihak lain, kepada orang lain. Kalau dalam surat Al-Humazah adalah menjatuhkan kehormatan orang lain, mencela secara verbal ataupun secara tingkah laku. Kalau dalam surat Al-Mutaffifin berlaku curang dalam timbangan ketika melakukan jual beli. Ini juga merugikan pihak lain, ya, merugikan orang lain. Baik. Jika kita perhatikan, maka kedua hal tersebut ya, merugikan orang lain ini adalah perkara yang berkaitan dengan hak orang lain tadi. Karena Nabi SAW sangat berusaha untuk orang-orang yang beriman itu menjaga kehormatan, menjaga darah, ya, maksudnya anggota tubuh fisik, dan juga harta benda yang dimiliki oleh orang-orang lainnya. Ini betul-betul dijaga oleh Nabi SAW. Sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ya. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan juga benda-benda yang kalian miliki atau harga diri kalian, ya, harga diri kalian haramun alaikum, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh diambil tanpa hak sama sekali. Ya. Maka ini ya, 2 surat tadi yang kita sampaikan berkaitan dengan hak orang lain. Kita coba perhatikan ya, di ayat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun. Ayat ini dibuka dengan kata wailun. Sekali lagi, kata wailun ini subhanallah sangat mengerikan. Hadirin sekalian. Ada 2 tafsiran yang paling umum, yang paling masyhur dari kata wail. Yang pertama adalah, ini adalah sebuah nama atau lembah di dalam neraka jahanam. Wail itu, tafsiran yang pertama dikatakan adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Tafsiran yang kedua adalah ini semacam doa. Doa atau ya doa keburukan. Ancaman keburukan. Ancaman keburukan bagi orang-orang yang diperingatkan setelahnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bahwa kata wailun itu terangkum 3 makna di dalamnya. Yang pertama adalah al-halakah wal-'adzab, ya, al-halakah wal-'adzab wal-hizyu, ya, subhanallah.
doa atau ancaman keburukan tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama adalah halakah, kebinasaan. Yang kedua adalah azab. Yang ketiga adalah al-hizyu, itu kehinaan. Orang yang diperingatkan dengan kalimat ini atau dengan kata ini, maka didoakan dengan 3 keburukan, yaitu apa? Azab, kebinasaan, dan kehinaan dalam waktu yang bersamaan. Subhanallah. Sekarang jadi pertanyaan, siapa yang ngancam? Siapa yang mendoakan ini? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya coba ilustrasikan sedikit ya. Kalau antum atau kita diancam sama anak kecil, misalnya anak kelas 2 SD. Mamang bejakeun ka bapak abi. Bari dipeurepan. Sieun teu antum takut enggak? Ku Pak Haji meureun rada ya. Levelnya sudah berbeda itu. Kade ujang gitu. Komo bari dipeurepan. Komo bari anak bedog wah itu dah. Palaur. Apalagi misalnya level yang berbeda lagi, ada jenderal berbadan besar, pakai loreng, pakai baret biru meureun atau apa. Bawa bedil atau basoka, levelnya sudah beda lagi ya. Udah lemas, getar dan seterusnya. Jadi ancam. Kade bapak ulah macam-macam jeung abi. Padahal bari senyum eta teh udah getar kita. Betul tidak? Ini yang ngancam Rabbul Alamin. Ini yang ngancam adalah raja dari segala pemimpin yang ada di alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tidak mengerikan? Diancam dengan tadi apa? Azab, kehinaan, dan kebinasaan. Luar biasa. Maka ini tidak main-main. Ketika ada kalimat wail, ada kata wail dalam Al-Quran, ini adalah ancaman luar biasa keras. Ancaman luar biasa besar. Sekaligus menjadi peringatan bagi para pembacanya. Ya. Maka ancaman ini sama sekali tidak boleh diindahkan, tidak boleh dianggap remeh. Azan dulu ya. Baik, kita break dulu untuk azan sebentar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi telah kita jelaskan tentang kata wail, bahwa ini adalah merupakan kalimat peringatan ya, sekaligus ancaman kepada orang-orang yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat disebutkan wailun likulli humazatil lumazah. Peringatan dan ancaman tersebut disampaikan likulli, kepada siapa saja, humazah lumazah ya. Humazatil lumazah, kepada orang yang humazah. Apa itu humazah? Humazah setidaknya maknanya itu adalah mencela orang lain tapi secara tidak langsung, tidak di hadapannya. Termasuk diantaranya ghibah. Atau tidak disampaikan juga kepada orang lain tapi menggerutu sendiri. Dasar apa misalnya. Tidak disampaikan. Ini mengumpat ya. Mencela. Atau mencela juga dengan anggota tubuhnya. Bisa enggak mencela dengan anggota tubuh? Bisa. Ngejebian, ngelel ya. Atau dengan peragaan tertentu juga sekarang bisa menyakiti hati orang lain. Tiba heula ketang ya. Ini makna daripada humazah. Jadi maknanya sebagian tafsir mengatakan humazah itu mencela orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain secara tidak langsung di hadapan orangnya. Dengan cara apapun. Adapun lumazah, nah ini di antara maknanya adalah orang yang mencela secara langsung di hadapan orangnya.
Sebetulnya maknanya itu kurang lebih sama saja. Ya. Ada beberapa perbedaan, tipis saja. Yang jelas menjatuhkan harga diri orang lain. Ini humazatin lumazah. Ya. Mencela baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Di hadapan orangnya ataupun di belakang orangnya. Ya, di belakang orangnya ini lebih parah sebetulnya. Ya. Karena sebagian orang itu apa? Bisa manis ketika berada di hadapan, tapi di belakang itu berbeda. Ya. Bisa di hadapan itu sangat manis, sangat lembut, tutur katanya baik, tapi di belakang ngomonginya luar biasa. Jatuhnya itu bukan jatuh lagi, diinjek-injek. Jatuh mah mending ya, jatuh hungkul. Tapi ini baru ditincakkan, udah jatuh ditincak. Itu bisa lebih parah. Sekali lagi kita ingatkan, di antara bentuk celaan kepada orang lain adalah dengan apa tadi? Tulisan ataupun ketikan. Dulu mah mungkin ketikan, tulisan ya, belum populer handphone. Masih ada. Kan tiba-tiba kita ada di meja kita ketika sekolah, kucing misalnya ya. Misal ini mah. Atau apapun, binatang apapun yang kira-kira bisa nyelekit dalam hati, ya, ditulis itu di bangku kah, di buku kadang, di papan tulis, si fulan gelap misalnya, atau apapun. Itu kan bikin nyeri hati. Itu sama seperti apa? Ucapan, persis, tidak ada perbedaan. Sekali lagi kita ingatkan, ya. Ini betul-betul harus digarisbawahi, karena sebagian orang itu mengira ketikan ini beda, seolah tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan apa yang kita ucapkan. Intinya ikhwas sekalian rahimakumullahu jami'an, segala bentuk penghinaan dan upaya merendahkan orang lain atau menjatuhkan harga diri orang lain, sekali lagi diancam dengan kata wail oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan oleh jenderal bintang-bintangan. Enggak, belum seberapa itu, belum apa-apa. Oleh Raja semesta alam, ya. Jangan lupa itu. Dan di antara disebutkan dalam tafsir bahwa salah satu penyebab di antara diperingatkannya dengan keras orang-orang semacam ini, orang-orang yang merendahkan, menghina, mencaci maki, adalah karena mereka orang-orang tersebut di dalam hatinya memiliki sifat sombong. Biasanya orang yang suka mencela, menghina, merendahkan orang lain punya sifat sombong di dalam hatinya. Sifat sombong itu apa? Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sifat sombong itu adalah menolak kebenaran, menolak fakta, dan juga merendahkan orang lain. Biasanya keluarlah berupa hinaan, cacian, dan seterusnya. Baik, sekarang kalau misalnya menghina itu mutlak dilarang atau tidak? Mutlak dilarang atau tidak? Enggak boleh sama sekali ada penghinaan. Mutlak dilarang tidak? Ternyata ada yang diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang kafir itu hina dengan kekafirannya, bukan karena status sosialnya, tapi dengan keimanannya atau keyakinan yang mereka miliki, mereka hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus diakui hal semacam itu. Tapi ini tentu saja dalam pandangan agama Islam, ya. Hina mereka di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian ente hina, enggak boleh dibegitu-begitukan. Tapi keyakinannya itu hina bagi mereka. Tapi kemudian jangan lebih daripada itu. Udah kafir, sipit, gelap, rambutnya gini, wah ini udah beda lagi nih. Ya. Udah beda lagi. Itu ada semacam kesombongan lagi. Harus diperingatkan. Maka diperhatikan, ya, kehinaan orang-orang kafir tersebut adalah disebabkan karena kekafirannya atau kemaksiatannya, kemusyrikannya. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terhinakan dengan hal tersebut.
Maka tidak boleh sampai berlebihan, ya, merembet kepada hal yang lainnya. Intinya hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, segala bentuk penghinaan kepada orang lain, baik sifatnya secara visual ataupun secara verbal, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang tercela juga, di antara hal yang tercela diancam dengan kata wail juga adalah, perhatikan ayat berikutnya, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang juga tercela itu adalah orang yang mengumpulkan harta dan wa'addadah, menghitung-hitungnya. Walang, dilarang kaya atau ini. Jangan disalah pahami ya. Bukan demikian maksudnya. Tapi sekali lagi, di antara bentuk sifat yang tercela adalah mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Maksudnya adalah benar-benar tersibukkan dengan mengumpulkan harta sehingga banyak kewajiban yang terlalaikan. Ini tercela. Sama diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sama. Apalagi sampai tadi apa? Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ini bahaya. Sangat berbahaya. Atau di antara maknanya juga adalah dia sibuk mengumpulkan harta, betul-betul dihitung-hitung, dan juga tidak peduli harta tersebut berasal dari sesuatu yang halal ataupun haram. Ini juga tercela dengan ancaman yang sama. Salatnya menjadi tertunda, bahkan terlewat, atau bahkan tidak peduli sama sekali. Subhanallah. Jangan sampai kita demikian. Karena harta yang kita kumpulkan, bukan, sekali lagi, bukan berarti nggak boleh kaya, nggak boleh ngumpulin banyak fulus, nggak, bukan demikian. Sekali lagi, jangan sampai melalaikan kewajiban, minimalnya perkara yang wajib. Ya. Tidak peduli dengan sholatnya, azan hari-hari, dinanti-nanti tanpa uzur yang syar'i, padahal masih bisa ditunda. Ini bisa jadi sebuah dosa, bisa diperingatkan dengan ayat tersebut. Sangat tersibukkan dengan mencari harta benda, dikumpul-kumpul, dihitung-hitung supaya banyak, sampai lupa memberikan perhatian yang cukup kepada keluarga. Khususnya bapak-bapak ya. Lupa mengajari, mendidik anak dan istri. Ini jangan sampai terjadi. Sehingga tidak sedikit, khususnya bapak-bapak sekalian, ini dari laki-laki ke laki-laki ya, tidak sedikit kita ini cukup tersibukkan atau bahkan sangat tersibukkan dengan kegiatan di luar, sampai orang-orang di rumah, baik anak ataupun istri kita, merasa atau tidak merasakan kehadiran kita, tidak merasakan sentuhan kita, tidak merasakan perhatian kita. Ini mungkin konteksnya bukan sampai level ancaman tadi, tapi ini sangat menyedihkan ya, sangat memprihatinkan. Maka ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Di antara bentuk yang diancam dari orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya juga adalah ketika orang tersebut mengumpulkan hartanya dan betul-betul terkumpul hartanya tersebut, dia kikir, betul-betul pedit, betul-betul susah untuk memberi, jauh dari kata dermawan, tidak peduli terhadap tetangganya yang kesusahan. Atau bahkan tetangganya tahu tetangga kita butuh bantuan, enggak dibantu. Benar-benar bakhil, padahal sangat mungkin dan sangat mampu untuk membantu. Ini menjadi peringatan yang sangat keras. Atau di antara makna addadah itu adalah perhitungan, sangat perhitungan. Dihitung itu. Nanti saya merugi kalau terlalu banyak bagi-bagi. Itu terlalu perhitungan. Di antara bentuknya, ini level yang lebih ringan sebetulnya. Sebagian orang yang hartawan, yang kikir secara khusus ya, bentuk. Mudah-mudahan kita diberikan harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah dia ini orang yang punya ada sifat saya lupa ini kalimat dari siapa ya. Kalau tidak salah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ya. Atau saya Sulaiman Ar-Ruhaili lupa.
Dia tahu dirinya memiliki kelebihan rizki, memiliki kelebihan harta, tapi dia tidak pernah membantu kecuali diminta. Ini diantara apa? Bentuk kekikiran. Jadi nggak punya inisiatif untuk membantu. Oh, ada siapa yang butuh? Nah, misalnya gitu. Siapa yang butuh? Ya, saya nggak butuh. Ini diantara salah satu bentuk kekikiran. Subhanallah. Ini mudah-mudahan kita tidak memiliki sifat semacam ini. Ya. Makanya kata ini digunakan dengan sighat mubalaghah ya. Jadi addadah dari kata adada. Adada itu menghitung. Kalau addada itu menghitung-hitung. Ya, beda. Qata'a itu memotong, kalau qatta'a itu memotong-motong. Ya, jadi addadah itu menghitung-hitung, terlalu perhitungan. Ya, terlalu perhitungan. Baik. Saking seringnya di antara maknanya, saking seringnya dia menghitung, ya. Saking seringnya ia menghitung, ia khawatir tiba-tiba berkurang. Subhanallah, ada orang semacam ini ya. Selalu membuatnya gelisah, sebentar-sebentar ngecek saldo. Padahal belum ada transaksi, belum ada apa, sebentar-sebentar cek. Oh aman. Berkurang 12.000, aduh. Padahal emang potongan tibang teh per bulan ya. Ruas. Oh. Padahal MM-an teh nolna 12 langkung. 12.000 berkurang panik. Allah kunaon nih 12.000 ka mana? Subhanallah. Mikirnya 3 hari itu padahal potongan tibang biasa bulanan. Subhanallah. Itu kok itu kan dipertanyakan. Piraku nolnya banyak ya. Berapa digit itu? Belasan digit ya. Kehilangan 12.000 perak, panik. Itu mengkhawatirkan hati orang semacam itu. Subhanallah. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya. Inilah akibat. Ini menjadi poin kita. Inilah akibat jika seseorang memiliki harta namun tidak dibarengi dengan keimanan. Terlebih sebagian orang ketika Allah Subhanahu wa taala diberikan harta yang melimpah tadi, diberikan kelebihan rizki, terkadang dia malah menjadi sombong, angkuh, merasa dibutuhkan orang lain tadi, ya. Menganggap dirinya di atas orang lain. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Bukan inna akramakum 'indallahi aghnakum. Ya. Sungguhnya yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling taat kepada Allah. Bukan orang yang paling banyak hartanya di hidup dunia ini. Maka inilah ya yang sebetulnya menjadi konteks pembicaraan kita dalam ayat ini, bahwa ayat ini menyinggung orang-orang ya musyrikin Quraisy secara khusus, secara konteks ya. Menyinggung orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka adalah merupakan tokoh-tokoh Quraisy yang saat itu mereka adalah tokoh-tokoh tentu saja memiliki harta yang melimpah dan suka mengolok-olok kaum muslimin ketika itu ya. Dan lagi-lagi tentu saja ini atas dasar kesombongan yang ada di dalam hati mereka. Namun tentu saja ini juga menjadi peringatan untuk seluruh kaum muslimin. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Akibatnya apa? Sebagian orang yang memiliki sifat-sifat yang tadi disampaikan itu, mereka menganggap ya, ini ada semacam kinayah atau seolah-olah ya. Jadi orang yang tadi sangat perhitungan dengan harta bendanya, sangat kikir dengan harta bendanya, jadi seolah-olah harta yang dia kumpulkan itu seolah-olah akan membuatnya kekal. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Seolah-olah akan membuatnya dia kekal. Hartanya itu akan membuat dia kekal ya. Kekuatan finansialnya itu seolah membuat hidupnya lebih lama. Padahal tentu saja tidak demikian. Demi Allah, harta yang banyak atau sangat banyak, sangat melimpah sekalipun tidak akan menambah usia kita walaupun 1 detik. Sebaliknya, sedikitnya harta benda yang kita miliki apa? Tidak mempercepat kematian kita walaupun 1 detik. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, ini menjadi peringatan dan juga renungan bagi kita semua.
ya, agar supaya kita terhindar dari sifat-sifat semacam ini. Menjadi peringatan bahwa harta yang kita kumpulkan sekuat tenaga tersebut tidak menambah usia kita walaupun 1 detik. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung peringatkan di ayat berikutnya, kalla. Jangan anggap demikian. Enggak begitu. Sekali-kali tidak. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Pasti kalian akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan mereka ke dalam neraka yang disebut dengan neraka hutamah. Dikatakan la yumbadzanna, ada lam nun taukid, ada 2 huruf taukid. Ya. Lam dan nun. Benar-benar pasti kalian akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Ya. Mereka akan benar-benar dilemparkan ke dalam hutamah. Bahkan dalam tafsiran dikatakan seharta-hartanya yang mereka kumpulkan, yang membuat mereka itu sibuk dari kewajiban dan tanggung jawab yang menjadi beban mereka di dunia, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, sekalian dimasukkan sebagai bentuk penghinaan atas kesombongan yang mereka lakukan terhadap apa? Terhadap harta-harta mereka. Jadi apalagi yang mau disombongkan? Sebagaimana orang-orang yang menyembah patung-patungnya juga akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai apa? Salah satunya bentuk penghinaan bagi mereka. Nih, patung yang ente sembah di dunia nih dimasukin juga di dalam neraka, disiksa di dalam situ. Sama-sama sama ente. Demikian juga dengan harta benda yang kita kumpulkan, yang kita hitung-hitung tadi, sudah segunung, 2 gunung, 3 gunung, MM-an tadi, T-an tadi, dimasukkan karena dia telah melalaikan kehidupanmu dari kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan, sehingga dalam bentuk penghinaan dia dimasukkan juga harta-harta yang dia kumpulkan tersebut. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan neraka hutamah? Neraka hutamah adalah merupakan salah satu daripada nama neraka, ya, nama neraka Jahannam. Nama ini tidak dijumpai di surat yang lain, sehingga sebagian ulama menyatakan surat Al-Humazah juga adalah surat Al-Hutamah. Ya, nama lain daripada surat Al-Humazah adalah surat Al-Hutamah. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, tahtim, ya, hatama, tahtim itu artinya adalah menghancurkan, membinasakan. Maka api Allah Subhanahu wa taala ketika mengenai para penghuninya akan membakar, menghancurkan dan membinasakan secara langsung. Makanya dijelaskan di dalam ayat berikutnya, narullahil muqadah. Apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah, api Allah, subhanallah. Ada api yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang keagungan, kedahsyatan api tersebut. Dan kemuliaan tentu saja. Sandaran pengagungan artinya bukan api biasa, tapi api Allah. Allah yang menyiapkan api tersebut. Tapi muqadah, ya. Uqida itu artinya dipanaskan. Ya. Api Allah yang dinyalakan, dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan, ya. Kemudian dalam riwayat disebutkan juga bahwa api Allah itu uqida 'alan nari al-fasanatin hatta ihmarrat. Api yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam neraka Jahannam itu dipanaskan selama 1000 tahun lamanya sampai dia berwarna merah. Thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta ibyaddat. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sampai berwarna putih. Kemudian puncaknya uqida 'alaiha alfasanah hatta swaddat fahiya sauda'un mudhlimah. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sampai dia berwarna hitam. Saya nggak pernah lihat api warna hitam, ya. Antum pernah lihatnya? Allahu a'lam, ya. Berarti api paling panas itu adalah api yang berwarna hitam. Tapi ada api yang tidak
tampak ya. Ada kalau yang warna putih saya pernah lihat di bensin cekes yang model apa namanya ya? Apa ini namanya? Zip-zipan ya. Cas, dia warna putih ada ya. Jadi kalau biasanya siwak Firaun tahu antum? Ya. Batang terlaknat itu ya, yang 11 cm dibakar itu nggak kena apinya, tapi masih jauh dia udah kebakar. Rokok maksudnya ya. Jadi warnanya putih, cuman keluar sedikit tapi di atas udah kebakar. Jadi, katanya lebih panas ya. Allahu a'lam ya. Nggak pernah megang juga ya. Nanaunan juga ya. Ala kulli hal ya, api itu dipanaskan selama 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun sampai berwarna hitam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa yang dilakukan di antara yang dilakukan oleh api tersebut adalah allati tattali'u 'alal afidah. Api ini tidak hanya membakar bagian luar, tapi membakar bagian luar dan juga bagian dalam di waktu yang bersamaan sekaligus. Ini berarti api yang sangat dahsyat. Ya. Tidak seperti api yang kita ketahui. Kalau kita manggang itu, sehebat apapun api itu biasanya berproses dari luar, kemudian agak dalam ke tulang. Sekarang kita butuh alat lebih hebat lagi, lebih canggih lagi supaya tulangnya ikut melebur, ikut kebakar, di presto atau apa ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apinya di dalam hutamah tadi, al-muqadah yang dinyalakan, tattali'u 'alal afidah, membakar langsung ke dalam dada-dada yang ada hati di dalam dada tersebut. Makanya dikatakan ya, kenapa ada pertanyaan, kenapa disebutkan ya bahwa api tersebut langsung menusuk kepada afidah, jamak dari fuad, artinya hati, jantung. Di antara sebabnya adalah bahwa karena di dalam hati tersebutlah letak kesombongan tadi. Sehingga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibakar, langsung menusuk ke dalam hati orang tersebut. Ya. Innaha alaihim mu'sadah. Sungguh dalam api tersebut atau api tersebut ditutup rapat-rapat. Di dalam neraka al-hutamah tadi ditutup dengan rapat-rapat orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Ya. Maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fungsi dari penutupan ketika membakar? Supaya hawa panas itu tidak kemana-mana sehingga semakin panaslah kondisinya. Ini diantara gambarannya. Fi amadim mumaddadah. Ya. Atau tadi dikatakan muqsadah itu ditutup rapat-rapat sehingga dikatakan dalam surat Al-Maidah, yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu mau keluar dari neraka, dari kurungan tersebut, tentu saja wa ma hum bikharijina minha. Mereka tidak mampu, tidak bisa sama sekali untuk keluar. Wa lahum 'adzabun muqim. Maka bagi mereka azab yang telah ditetapkan. Fi amadim mumaddadah, dan dalam kondisi tertutup tersebut kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dipasangkan tiang-tiang supaya betul-betul menjadi rapat. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan ada dua tafsiran berkaitan dengan fi amadim mumaddadah ini. Ada tiang-tiang. Yang pertama adalah setelah neraka Jahannam ditutup, ya, maka didatangkanlah tiang-tiang yang mengurung neraka tersebut yang akan membuatnya semakin rapat lagi. Sudah ditutup kemudian diberikan tiang-tiang dan akan memberikan kesan, bukan hanya kesan, tapi betul-betul akan semakin rapat sehingga semakin sulit untuk keluar orang-orang yang ada di dalamnya. Makna yang kedua adalah orang-orang ini disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlilit di atas tiang-tiang, diikat di tiang-tiang seluruh badannya. Ya. Maka orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi, ya, Allahu a'lam, ya, ini menjadi penjelasan kepada kita semua yang intinya adalah azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kepada orang-orang yang memiliki sifat tersebut agar supaya para pembacanya menghindari sifat-sifat tersebut. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagai penutup, inilah tafsiran ringkas dari surat Al-Humazah, ya.
yang memperingatkan kepada kita semua tentang betapa pentingnya menghindari sifat-sifat yang buruk, yang diantara bentuknya adalah menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini harus berhati-hati. Apapun bentuknya, apapun motivasinya, ya, tidak dibenarkan sama sekali, ya, untuk menghinakan orang lain, sekalipun kita berada di posisi yang benar. Ini juga jadi peringatan. Inilah kenapa diperingatkan orang yang bisa menjaga lisannya. Itu yadman lahul jannah, kata Allah Subhanahu wa taala, adman lahul jannah, kata Nabi. Diberikan jaminan surga karena sangat mudah, apalagi kita di posisi yang benar. Ya tidak? Ada punten, misalnya ada maling di gebugan, ya tergantung gebugannya gimana ya, tapi wah dasar, dicaci maki. Ini nggak berhak kita mencaci maki. Ente, begang, hidung, galing, macam-macam. Ini nggak berhak kita. Meskipun dia salah, kita di posisi yang benar, sama sekali tidak diperbolehkan. Ya. Maka ini diperingatkan sekali lagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tadi kita sampaikan. Ya, maka setiap kita tentu saja pasti menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan, khususnya tentu saja ketika di akhirat kelak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut, binasa, merugi di akhirat kelak disebabkan karena kita memiliki sifat-sifat yang buruk. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dijauhkan dari sifat yang tercela dan diberikan sifat yang baik, yang dampaknya adalah tidak hanya kepada pribadi-pribadi kita saja, ya, tapi juga kepada nama besar keluarga misalnya, atau nama lembaga, atau nama Islam secara umum, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita tergolong dari orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan sebagai penutup juga adalah bahwa kita perlu menyadari dan mengetahui kalau kita, khususnya bagi orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, ini sering saya sampaikan, ya, orang-orang semacam antum, semoga Allah berikan istiqamah sampai akhir hayat, itu sangat dipandang, diperhatikan betul-betul tingkah laku, perbuatan ataupun ucapan. Dia tidak, uluh cingkrang, uluh ngatung lancingan, uluh janggotan. Begitu tidak? Kalau kita tidak memiliki, dihiasi dengan akhlak yang baik, habis sudah. Iya tidak? Dan justru, nah ini yang jadi poinnya, justru dengan kemuliaan akhlak yang kita tampakkan kepada orang-orang di sekitar kita, justru ini salah satu senjata dakwah yang paling ampuh. Yang di antara senjata dakwah yang paling ampuh adalah akhlak mulia. Karena ini menjadi betul-betul menjadi representasi apa yang sudah dipelajari. Sekarang ini menjadi senjata atau promosi kita kepada orang lain. Ini loh hasil dari didikan pengajian kita itu akhlak mulia. Bayangkan kalau yang terjadi ada sebaliknya. Jadi bumerang. Begitu tidak? Jadi senjata makan tuan. Tuh lihat. Ngaji di mana nuk itu, ya. Mulutnya tajam, akhlaknya buruk. Sosialisasinya rendah sekali. Nggak bisa dijadikan acuan, nggak bisa diberikan amanah sedikit pun. Akhlaknya buruk dan seterusnya. Sehingga menjadi poin bagi kita semua, di antara senjata paling ampuh untuk meluasnya dakwah tauhid, dakwah sunnah adalah memperlihatkan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang buruk. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada hadiah dari panitia, ya. Ini ajukan pertanyaannya. Atau yang bertanya yang dikasih hadiah. Ditanya aja ya, ditanya. Baik. Siapa yang mau jawab? Mungkin dari ikhwan dulu ya. Ini boleh juga untuk akhwat mungkin. Sebutkan satu dalil saja, baik hadis ataupun ayat yang tadi disampaikan, apapun dalilnya. Ada yang mau ngacung? Kan banyak disebutkan. Boleh bahasa Indonesia terjemahnya boleh. Ustaz Asep boleh nggak ya? Mangga, Pak. Masya Allah. Ya, apa aja weh, bebas. Masya Allah, ahsan. Gampil kan? Jangan sungkan untuk ngacung.
Barakallahu fik. Ya. Apa artinya itu? Masya Allah, barakallahu fik. Jazakallah khair. Ada lagi yang mau ngacung? Soalnya ini yang paling berani ini biasanya. Nanti pertanyaannya belakangan. Itu panik ya. Baik. Masya Allah, siap Bapak. Apa aja ininya ya, pertanyaannya Pak ya? Hah? Oh iya, tentang muflis. Iya. Apa maksud daripada muflis itu Pak? Disebabkan karena? Ya? 3G. Ya, apa itu? Oh ya, Masya Allah. Ada istilah baru. Masya Allah. Betul. Hmm. Dipelajari. Iya, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Bapak ambil hadiahnya. Dipilih Pak, salah satu. Sama aja kayaknya. Beda warna tapi kayaknya. Siap, barakallahu fiik. Dari akhwat mungkin boleh, ya. Saya ajukan pertanyaannya aja ya. Nanti ada panitia nggak di belakang? Ada mungkin ya. Boleh akhwat nggak? Boleh. Baik. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan la khaira fiha wa hiya min ahlin nar? Menyebutkan seorang wanita yang tidak ada kebaikan darinya dan dia termasuk penghuni neraka jahanam. Kenapa disebut sebagai wanita tersebut? Wanita demikian. Ada yang mau jawab dari akhwat? Enggak ada. Mungkin tawadhu semua ini. Atau udah pada pulang kemarin? Enggak kelihatan. Kayaknya udah pada pulang kemarin ya. Enggak bisa diintip juga. Ada yang mau jawab? Masih ada enggak? Ada yang ngacung? Sebentar Pak, akhwat dulu. Itu akhwat? Oh bukan kan? Bukan. Sekedap Pak. Akhwat masih ada enggak? Atau sudah pada pulang kayaknya ya? Baik. Iya kayaknya. Oh ya, baik. Ya udah dilempar ke ikhwan. Silakan Bapak. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan mangga Pak hadiahnya. Jazakallah khair. Baik, demikian mungkin kurang lebih ya kajian kita di kesempatan malam hari ini. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua akhlak yang baik, akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak yang tercela, diistiqomahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyi rahmati wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.